sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Arya Jackson Sirait dengan NIM 25010197, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Yakan Terutu. Video ini merupakan tugas perkuliahan dalam mata kuliah Perjanjian Baru bersama dengan dosen pengampu Bapak kita Dr. Baginda Sitompul MPDK. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kitab Injil Filipi. Bagian pertama, penulis kitab Filipi. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan Timotius, bagaimana tercantum dalam Filipi pasal 1 ayat 1. Surat ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, Paulus tetap menunjukkan iman yang teguh serta hati yang penuh sukacita. Bagian kedua, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan kitab Filipi, salah satu tujuan utama Paulus menulis surat ini adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada jemaat Filipi atas perhatian dan bantuan yang telah mereka berikan kepadanya. Jemaat Filipi telah mengirimkan bantuan melalui Epaphroditus sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan Paulus. Selain untuk mengucapkan terima kasih, Paulus juga menulis surat ini memberikan pengetahuan iman kepada jemaat Filipi. Ia ingin agar jemaat tetap teguh dalam iman kepada Kristus walaupun mereka menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dalam kehidupan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menasihati jemaat agar hidup dalam persatuan dan kerendahan hati. Paulus mengingatkan jemaat agar tidak mementingkan diri sendiri atau mencari kepentingan pribadi, tetapi harus saling memperhatikan dan saling mengasihi. Ia menekankan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya mencerminkan sikap rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang rela merendahkan diri dan taat kepada Allah. Materi berikutnya, pembacaan surat Filipi dalam kitab Filipi. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristus yang tinggal di kota Filipi. Seperti yang kita tahu, kota Filipi adalah sebuah kota penting di wilayah Makedonia pada masa itu. Jemaat di Filipi merupakan salah satu gereja pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan perjalanan misinya untuk memberitakan Injil. Karena itu, jemaat Filipi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paulus. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang paling peduli terhadap pelayanan Paulus. Mereka sering memberikan dukungan kepada Paulus baik melalui doa maupun materi. Mereka sering memberikan dukungan kepada Paulus baik melalui doa maupun materi. Bantuan tersebut mereka kirimkan untuk membantu Paulus selama ia melayani Tuhan. Adapun materi waktu penulisan. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Berdasarkan pandangan yang paling banyak diterima oleh para ahli Alkitab, surat ini ditulis pada saat Paulus di penjara di kota Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Pada masa itu, Paulus berada dalam tahanan karena pelayanan dalam pemberitaan Injil. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Paulus tetap menunjukkan sikap penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan, yang terlihat jelas dalam isi suratnya kepada jemaat di Filipi. Namun demikian, terhadap juga beberapa pendapat lain mengenai waktu penulisan surat ini. Sebagian penafsir berpendapat bahwa Paulus mungkin menulis surat Filipi ketika ia di penjara di kota Efesus, yang diperkirakan terjadi 10 tahun lebih awal dibandingkan dengan masa pemenjaraan di Roma. Pada ini muncul karena ada beberapa petunjuk dalam surat tersebut yang dianggap sesuai dengan situasi pelayanan di Efesus. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kitab Filipi kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Ketika Paulus berada di penjara di Roma, meskipun ditulis dalam situasi penderitaan, surat ini justru penuh dengan pesan sukacita, pengharapan, dan dorongan iman bagi orang-orang percaya. Adapun ciri-ciri khusus kitab
Pada bagian awal suratnya, Rasul Paulus membuka dengan salam dan ucapan syukur kepada jemaat Filipi. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kisah dan dukungan jemaat yang terus menyertai dalam pelayanan. Walaupun pada saat Paulus sedang mengalami penderitaan dan berada dalam penjara, ia tetap bersukacita dalam Injil, tetap diberitakan. Yang kedua, sukacita dalam pelayanan yang tertulis di kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 30. Pada bagian ini Paulus memberikan beberapa nasihat praktis mengenai kehidupan pelayanan Kristen. Ia menekankan pentingnya kehidupan bersama dalam keharmonisan, tetapi mementingkan diri sendiri, tetapi saling memperhatikan dan mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, sukacita dalam Kristus yang tertulis di dalam kitab Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Dalam bagian ini Paulus memperingatkan jemaat agar berhati-hati terhadap ajaran yang salah. Ia menekankan bahwa keselamatan tidak diperoleh oleh kebanggaan diri atau usaha manusia, tetapi melalui iman kepada Kristus. Yang keempat, Paulus dalam sukacita dan kepuasan yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Pada bagian terakhir surat ini, Paulus memberikan beberapa nasihat penting kepada jemaat. Ia menekankan agar jemaat tetap bersatu dan hidup dalam sukacita dan tidak khawatir terhadap apapun. Paulus mengajarkan setiap orang percaya harus membawa segala sesuatu dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Paulus juga menjelaskan bahwa rahasia sukacita adalah merasa cukup dalam segala keadaan. Ia telah belajar untuk tetap bersyukur baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, karena kekuatan yang sejati berasal dari Tuhan. Di akhir surat ini, Paulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi atas bantuan yang mereka berikan dalam pelayanannya. Ia menutup suratnya dengan salam dan berkat bagi seluruh jemaat. Adapun tema-tema kunci tersebut, yang pertama, sukacita. Tema utama yang sangat menonjol dalam kitab Filipi adalah sukacita. Kata-kata Paulus menjadi sangat berkesan karena ia menulis tentang sukacita ketika sedang berada di dalam penjara. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita dimaksud bukanlah sekedar perasaan senang karena di keadaan yang baik, tetapi sukacita yang berasal dari dalam hati dan tidak tergantung pada keadaan luar. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus. Yang dimaksud dengan tema keserupaan dengan Kristus, tema penting berikut dalam kitab Filipi adalah keserupaan dengan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 terdapat bagian yang diyakini sebagai salah satu nyanyian pujian gereja mula-mula tentang Kristus. Bagian ini menjelaskan bagaimana Yesus Kristus sebagai anak Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Yang ketiga, nilai-nilai. Pertobatan yang dialami Paulus membawa perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap kehidupan. Hal-hal yang dahulu dianggapnya sangat berharga, seperti kebanggaan terhadap latar belakang, agama dan statusnya, kini tidak lagi dianggap penting dibandingkan dengan mengenal Kristus. Yang keempat, kepuasan. Tema terakhir yang juga penting dalam kitab Filipi adalah kepuasan atau rasa cukup. Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar untuk mencakup diri dalam segala keadaan. Sikap ini tidak muncul secara instan, tetapi melalui pengalaman hidup yang panjang dan penuh tantangan. Adapun pesan utama di kitab Filipi ada 6. Di antara yang pertama, ada beberapa hal yang patut disyukuri dalam kehidupan iman.
Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk bersyukur atas persekutuan dalam Injil yang tertulis Filipi 1 ayat 5, yaitu kebersamaan dalam memberitakan kabar baik tentang Kristus. Selain itu, orang percaya juga perlu bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi berbagai situasi sulit yang tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 12. Bahkan ketika ada berbagai motivasi dalam berita Injil, Paulus tetap bersyukur karena Injil ditetapkan diberitakan. Yang kedua, ada hal-hal yang perlu didoakan. Paulus mendorong jemaat agar berdoa supaya kasih mereka semakin melimpah. Kasih yang bertumpul akan menolong seseorang membuat pilihan yang benar dalam hidup. Selain itu, orang percaya juga perlu berdoa agar hidup mereka menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan Allah. Yang ketiga, orang percaya harus memiliki sikap hidup yang benar. Salah satunya adalah tidak mementingkan diri sendiri, melainkan rendah hati terhadap sesama yang tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat 4. Paulus juga menekankan pentingnya memiliki hati untuk melayani Kristus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yang keempat, ada nilai-nilai yang harus diperbarui dalam kehidupan orang yang percaya. Paulus mengingatkan bahwa latar belakang agama tidak menjadi dasar utama keselamatan. Yang terpenting adalah ketulusan iman yang nyata kepada Kristus. Yang kelima, orang percaya diajak untuk menantikan kemuliaan yang akan datang. Paulus menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika Kristus datang kembali dan mengubah tubuh manusia menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Dan yang terakhir, ada pelajaran penting yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup dalam keseriusan dan kerendahan hati dengan sesama. Selain itu, orang percaya juga diajak untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Nah, teman-teman, kita akan membahas penerapan dalam kitab Filipi. Adapun penerapan dalam kitab Injil Filipi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, kita belajar untuk tetap bersukacita meskipun menghadapi berbagai masalah. Dan yang kedua, kita diajar untuk memiliki kerendahan hati seperti Yesus Kristus. Yang ketiga, kita diingatkan untuk menjaga persekutuan dan hidup rukun dengan sesama. Dan yang keempat, kita didorong untuk tetap teguh di dalam iman. Dan yang terakhir, kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, tiba saatnya kita di akhir presentasi saya. Melalui kitab ini, kita dapat memahami bahwa sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya kita semua dapat menghidupi nilai-nilai iman yang diajarkan di dalam kitab Filipi dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Lanjut aja, no. Akhir kata yang saya kasih, kiranya apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita dan mendorong kita untuk hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.